Masyarakat adat Edang mendiami sisi timur Pulau Lembata, yakni Kecamatan Omesuri dan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lingkungan alam Pulau Lembata umumnya berpadang rumput, sebagian kecil berhutan belukar dan bergunung-gunung, dengan puncaknya seperti Gunung Ileape dan Gunung Labalekang. Kehidupan masyarakat Edang bergantung pada pertanian tanah kering, dengan tanaman utama jagung dan palawija lainnya. Peralatan yang digunakan masih sederhana, seperti tofa dan parang. Musim tanam hanya sekali dalam setahun, karena itu waktu antar musim itu umumnya diisi dengan kegiatan menangkap ikan. Salah satu jenis palawija yang dibudidayakan orang Edang adalah leye atau jali-jali. Leye atau jali-jali atau dengan nama latin Coix lacrima jobi merupakan tanaman penghasil sereal yang dibudidayakan dan diolah dalam skala kecil sebagai pangan lokal oleh komunitas masyarakat Edang di kampung adat Leuhea dan Leuhoe, Desa Hoelea II, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Ciri khas desa sini yang mana bahwa dari zaman nenek moyang dulu itu di 3 suku di sini itu punya makanan yang harus dimakan oleh istilahnya di sini bilang suku Meker itu Meker itu di pihak perempuannya harus mengkonsumsi ini setelah diresmikan untuk menggantikan yang sebelumnya. Ketika meninggal digantikan, maka dia selama hidupnya itu dia konsumsi leye ini, tidak boleh makan yang lain. Nenek moyang kami dalam kehidupan berpindah dari puncak gunung sampai ke kampung lama kami. Waktu itu memang ada beberapa jenis makanan, namun leye ini merupakan sebuah jenis tanaman yang punya nilai atau punya kontribusi dalam kehidupan tatanan peradaban leluhur dulu. Tradisi mengonsumsi leye oleh masyarakat adat Edang sudah berlangsung kira-kira 13 hingga 14 generasi masa lalu, sehingga telah menjadi aspek penting dalam kebudayaan masyarakat adat Edang. Dahulu, leye merupakan makanan pokok sehingga semua orang mengonsumsi leye. Leye merupakan tanaman tradisi yang berkaitan dengan tutur-lisan religi, asal-usul, dan tatanan adat masyarakat adat Edang. Salah satu versi tutur-lisan tentang leye yang masih berlaku hingga saat ini adalah bahwa istri dari anak laki-laki tertua dalam sebuah klan masyarakat adat Edang wajib mengonsumsi leye dan pantang mengonsumsi jagung, nasi, daging kambing, telur, dan daun kelor seumur hidupnya. Ada beberapa konsekuensi yang dialami ketika mereka melanggar pantangan yang ada itu. Pokoknya ada hal-hal yang memang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga ketika dilanggar maka mereka harus dibuat ritual-ritual untuk mengatasi itu. Saya kenyang, kami punya makanan ini kenyang sampai jam-jam.
berguna untuk semuanya, bukan pihak rasa, tapi rasa untuk sereal kalau itu dari itu lele itu. Karena mereka puting tadi itu makan leye saja itu, karena diriwayatkan oleh bapak tadi itu asal kami itu dari jagung. Nah, makanya tidak bisa makan pantang, tidak bisa makan jagung, pantang tidak bisa makan beras, nasi. Putingnya jagung dengan beras yang tidak bisa makan. Tapi konsumsi leye ini sampai seumur hidup. Ketika dia meninggal, contoh saja saya punya mama ini, bapak punya istri. Dia puting itu ketika mama itu meninggal, berarti satu lagi ini dia punya adik, dia punya istri, ya dia puting lagi. Jadi puting itu putingnya tidak bisa makan konsumsi jagung dengan beras tadi, hanya sebatas konsumsi leye tadi dengan umbi-umbian tadi itu. Setelah pisang juga ada yang makan, ada yang masih pantang. Berkembangnya zaman hingga yang sudah bergeser ini, maka disepakati bahwa tinggal orang-orang tertentu, mereka-mereka yang mempunyai hak pesulungan yang masih tetap mengkonsumsi leye hingga hari ini. Rencana pemerintah desa terkait pengembangan leye dari masa yang lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Yang pertama terkait dengan leye, bahwa sekarang pemerintah desa sedang melakukan pengembangan terkait dengan leye ini. Lalu yang kedua, pemerintah desa juga untuk di tahun depan, pemerintah desa sudah melakukan rencana bahwa masyarakat yang ada di desa ini wajib untuk menanam leye. Lalu yang ketiga, bahwa sekarang juga pemerintah sudah melakukan bersama dengan anak-anak muda dan juga dengan ibu-ibu perempuan yang ada di desa Belia ini dalam kaitan dengan pengembangan leye sebagai makanan lokal yang diolah dengan beberapa macam. Yang pertama dengan kopi, yang kedua dengan sereal, dan juga kue. Olahan sereal leye adalah olahan pangan alternatif yang kaya kandungan gizi dan dapat dikembangkan untuk kepentingan medis, yakni sebagai solusi penyembuhan beberapa jenis penyakit kronis. Olahan kuliner alternatif leye berkorelasi dengan pranata kekerabatan dan mekanisme sosial relasional masyarakat adat Edang sebagai kontrol sosial kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan pemahaman kultural masyarakat adat Edang, pemerintah Kabupaten Lembata berniat mengembangkan pangan alternatif leye sebagai ciri khas Kabupaten Lembata dalam menunjang ketahanan pangan. Demikianlah dokumentasi bersahaja tentang Koiks Lakrima Jobi atau leye atau jali-jali dalam kebudayaan masyarakat adat Edang, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaat.